Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Azwadina Umi dengan NIM 2010 9122200007. Di video ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan program studi Kesehatan Masyarakat. Kemudian, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, karakter yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat yang profesional atau dikenal dengan istilah miracle. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang berarti tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan misinya. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Untuk mengemban visi sebagaimana tersebut, Fakultas Kedokteran ULM mengemban misi yaitu yang pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEX dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEX dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran ULM yaitu yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025.
Misi program studi kesehatan masyarakat yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan program studi kesehatan masyarakat yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Pembahasan berikutnya yaitu 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data, mampu membuat inferensi yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, lalu mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan. Mampu menyatakan pilihan kebijakan memformulasikan dengan jelas dan padat. Mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Mampu menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan. Mampu menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan. Mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan. Mampu mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif atau communication skills, yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya. Mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk menyatakan isu spesifik, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mampu mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills, yaitu mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah yang terkait dengan perbedaan budaya. Mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap. Memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan. Merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya,
mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar. Mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat. Mampu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship, mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yaitu mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu memantau kinerja program, mampu mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, mampu menerapkan keterampilan dasar hubungan antara manusia dalam manajemen, organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis. Memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci. Berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mampu mengaplikasikan teori dan struktur organisasi terhadap praktek profesional. Memasuki istilah miracle yang memiliki kepanjangan manager, inovator, researcher, apprenticer, communitarian, leader, dan educator. Manager atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, and markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi objek dan sasaran manajemen yang merupakan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Inovator. Yang dimaksud inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu yang pertama, menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan kriteria, pemberian bobot masalah, dan menentukan scoring setiap masalah. Yang ketiga, penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Researcher atau penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian, dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat.
Apprenticer, yaitu mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Komunitarian, sebagai agen komunikasi dalam masyarakat tentu harus merakyat. Bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. Dituntut untuk selalu dekat dan bersama masyarakat, karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. Untuk itulah, salah satu profil ilmu ini dikatakan sebagai communication. Leader atau pimpinan adalah seseorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan baik langsung atau tidak langsung untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Educator, sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan atau edukator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.